Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Londoners, perkenalkan nama saya Suci Febianti dari jurusan Corporate Communication Batch 21 London School of Public Relations, Jakarta. Sebagai bentuk pemenuhan dari tugas Communication Studies, penelitian kali ini berjudul Implementasi Transformasi Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Literasi Digital, Pemanfaatan Wi-Fi Gratis Pasca COVID-19 di Rumah Susun Marunda. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia mencatat, pengguna internet mengalami kenaikan 5-10% karena pada masa pandemi masyarakat diberlakukan untuk bekerja di rumah. Hal ini tentunya membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam pelayanan internet gratis. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2021 tentang perluasan akses internet bagi masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya yang disebutkan di dalam pasal 5, bahwa program Jak Wi-Fi ini dapat dimanfaatkan sebagai media penunjang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan di dalam pasal 9 juga disebutkan, lokasi yang menjadi prioritas pemasangan Wi-Fi gratis adalah rumah susun sederhana yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian berdasarkan dari hasil penelitian dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyatakan bahwa sebesar 34,25% UMKM mayoritas sudah dapat menggunakan aplikasi digital seperti media sosial dan e-commerce. Namun, masih ada sekitar 65,75% UMKM ternyata belum siap untuk bertransformasi digital. Selanjutnya, pelatihan berani menjadi wirausaha digital yang telah diselenggarakan oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo secara rutin telah melakukan pelatihan bagi para UMKM di rusun wilayah DKI Jakarta. Namun, diketahui pada saat pelatihan tersebut bahwa ternyata masih banyak para UMKM yang belum dapat mengadopsi keterampilan digital sebagai alat berjualan online. Nah, learners, dari beberapa latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka penelitian ini terdapat rumusan masalah tentang bagaimana UMKM dapat memanfaatkan fasilitas Wi-Fi gratis pasca COVID-19 untuk mengoptimalkan literasi digital guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam transformasi digital yang tentunya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari hasil rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran literasi digital dan pemanfaatan fasilitas Wi-Fi gratis dalam mendukung transformasi digital, tentunya bagi para pelaku UMKM yang bertepatan di Rumah Susun Marunda. Adanya keterbaharuan penelitian akan membahas lebih luas lagi dan mengapa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Tentunya penelitian ini sangat menarik bahwa Rumah Susun Marunda yang berlokasi di Jakarta Utara menjadi target utama penelitian karena area tersebut belum menjadi pusat kekuatan ekonomi yang belum banyak menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, pada pasal 5 Pergub nomor 82 tahun 2021 menjelaskan bahwa program Wi-Fi gratis dimanfaatkan sebagai penunjang UMKM, dan di sini PT Jakarta Infrastruktur Propertindo merupakan salah satu BUMD yang bergerak di bidang ICT turut berkomitmen penuh dalam mendukung program Pemprov melalui penyediaan layanan Wi-Fi gratis di rumah susun wilayah DKI Jakarta. JIP diharapkan dapat menjadi salah satu contoh bagi BUMD lain bahwa ternyata infrastruktur digital di Jakarta masih belum merata dan adanya ketertinggalan transformasi digital pada UMKM masih mendominasi di kawasan periferal. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Community Empowerment Theory atau pemberdayaan masyarakat oleh Rappaport pada tahun 1981. Bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sosial dan ekonomi dan juga dapat mengubah pola usaha serta kehidupan masyarakat untuk bertransformasi digital dan berkelanjutan di era digital.
Teori pendukung lainnya, penelitian ini menggunakan teori pendukung Participatory Rural Appraisal atau PRA oleh Camber pada tahun 1996. Camber menjelaskan bahwa nilai-nilai yang membangun paradigma baru melalui beberapa prinsip yaitu people-centered, participatory, empowerment, and sustainable yang tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau basic mental masyarakat, tetapi juga sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Dan Londoners terkait dengan metode dan teknik penelitian, pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan Participatory Action Research atau PAR oleh Kurt Lewin pada akhir tahun 1940-an. Dan pendekatan ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan pada UMKM agar literasi digital yang dimiliki oleh UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha dan dapat bertahan di era digital. Selanjutnya, penelitian kali ini menggunakan paradigma konstruktivis oleh Guba and Lincoln pada tahun 1989. Paradigma ini merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman pada konteks sosial dan perspektif individu yang terdiri dari ontopologi atau dilihat dari kenyataan aktual di lapangan, kemudian ada epistemologi atau yang dilakukan melalui pendekatan individu, dan yang terakhir ada metodologi dengan pendekatan aktivitas langsung, bagaimana UMKM di Rumah Susun Marunda melakukan atau mempraktikkan aktivitas berjualan online. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menggali pengalaman dan kebutuhan para pelaku UMKM di Rumah Susun Marunda. Selanjutnya, pada bagian literatur review, referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kumpulan artikel jurnal yang acuan rata-rata diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini hampir sama dengan artikel jurnal lainnya yang juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research atau PAR. Sebagai penutup presentasi kali ini, berikut terlampir juga referensi dari beberapa artikel jurnal yang menjadi elemen penting dalam penelitian, memastikan kejelasan dan keakuratan informasi dalam penelitian. Londoners, demikian tadi rancangan penelitian yang berjudul Implementasi Transformasi Digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Saya Suci Febianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian pada presentasi kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.